Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita lanjutkan lagi pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kemarin kita telah belajar tentang teks iklan, sekarang kita lanjut di materi teks eksposisi. Tapi sebelumnya Pak Guru akan absen dulu ya. Untuk hari ini berapa orang yang tidak hadir? Halo, hari ini berapa orang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oh iya, oke dah. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke. Selanjutnya silakan satu orang pimpin doa. Jadilah berdoa menurut agama dan percaya kita masing. Doa dimulai. Oke. Selanjutnya, apa tanyakan dulu bagaimana kabarmu, kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Jadi untuk kali ini karena kita masih di masa ini ya transisi COVID-19. Alhamdulillah baik. Ya, COVID-19. Jadi Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan, ya, cuci tangan, jaga jarak, dan jika keluar bisa. Oke. Kemudian saya akan tanyakan untuk pelajaran kita yang kemarin, ada yang masih ingat tentang apa itu? Langkah-langkah penulisan iklan. Oke, jadi materi kita kemarin itu materi yang terakhir tentang langkah-langkah penulisan iklan. Ya. Oke, untuk langkah-langkahnya itu apa semua? Langkah-langkahnya ada masih ingat? Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, dan apa yang keempat? Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Kemudian yang kedua? Yang kedua, menawarkan solusi. Oke, kemudian yang ketiga? Menunjukkan bukti. Oke, yang keempat? Mengajukan harga. Oke, kalau yang ketiga itu mengajukan bukti, bagaimana kira-kira contohnya itu kalau mengajukan bukti di iklan? Bagaimana contohnya? Tidak sekedarnya menyampaikan janji-janji. Oke ya. Jadi yang ketiga itu Tunjukkanlah tiba. ya. Jadi yang ketiga itu dia akan menunjukkan bukti ya bahwa jika telah dipakai beberapa 1 bulan kah atau berapa minggu itu katanya beratnya akan turun 13 kg ya. Ya itu artinya bukti ya, bukti yang dia katanya dia akan tunjukkan di iklan tersebut ya. Ya. Oke, itu ya, itu materi kita terakhir kemarin tentang teks iklan. Selanjutnya kita akan masuk di bab berikutnya yakni tentang teks eksposisi
Ya. Oke. Jadi sebelumnya Bapak akan tunjukkan dulu ya, tunjukkan tujuan pembelajarannya apa semua. Oke, silakan kalian lihat ya. Oke, ini ya, menganalisis teks eksposisi dan gagasan dan fakta ya. Oke. Oke, selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini ya. Yang pertama yakni menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi secara tepat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks eksposisi secara tepat pula. Kemudian yang ketiga, ya peserta didik dapat menemukan gagasan yang terdapat pada teks eksposisi. Yang keempat, oke. Ya, selanjutnya ini ada pengertian ya, pengertian apa itu teks eksposisi ya. Jadi kalau kemarin ada teks deskripsi, ada narasi, ada teks persuasif ya. Sekarang teks eksposisi ya. Oke, satu orang silakan bacakan apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi yaitu teks yang mengandung paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Teks eksposisi yang sifatnya nyata, real, dan ilmiah atau dapat disebut juga sebagai teks non-fiksi. Ya, oke ya. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi sejumlah informasi yang disajikan secara singkat. Ya. Kemudian teks eksposisi dia tidak termasuk pada teks non-fiksi. Karena kalau non-fiksi itu dia masuk kalau teks fiksi itu sama dengan teks cerita ya. Kalau non fiksi itu adalah teks yang nyata. Oke. Selanjutnya kita lihat berikut ini ada ciri-ciri teks eksposisi ya. Oke. Teks eksposisi yang ini ada 5 ya ciri-cirinya. Coba Sri Agustin, silakan bacakan dulu ciri yang pertama sampai dengan yang ketiga. Satu, menjelaskan informasi atau Pengetahuan mengenai dua, gaya satu informasi gaya dan informasi ditampilkan secara lugas. Oke. Ya, oke ya. Jadi ciri-cirinya ini untuk teks eksposisi sekarang ini itu ada 5 ya. Yang pertama Agustin, selanjutnya coba yang nomor 4 dengan nomor 5 Olis. Silakan Olis. Olis nomor 4 dan nomor 5. sifatnya netral atau tidak memihak. Yang kelima, fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontribusi. Oke ya. Jadi selain tadi yang 3 itu, sekarang yang keempat sifatnya netral atau tidak memihak. Kemudian yang kelima, fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontribusi ya. Ya, oke.
Sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak Guru. Oke, sebutkan nama. Olis Pakaya. Oke, silakan Olis. Pak Guru, saya mau tanya, Ya. apa yang dimaksud dengan sifatnya netral? Oke, yang sifatnya tidak berat sebelah, ya. Ya, itu neutralitas artinya dia tidak berat sebelah, artinya dia itu seimbang atau tidak memihak. Jadi informasi yang dia sampaikan itu tidak memihak kepada suatu orang atau suatu kelompok, ya. Oke. Saya Oke, Saya siapa Pak nih? Guru dari Ahmad Toli'i. Oke, Amatoli, silakan. Saya menanyakan apa itu kontribusi dan kontribusi. Oh ya, poin yang kelima. Apa itu apa yang disebut sebagai alat kontribusi dan alat kontribusi, ya. Jadi fakta di sini itu dia perkuat, dia lebih yakinkan lagi dengan bukti-bukti, mungkin dengan angka-angka atau data-data atau dengan nama-nama benda, ya. Artinya fakta itu kan sudah termasuk kenyataan, dia perkuat lagi, ya. Artinya kontribusi. Kemudian kalau kontribusi itu alat penguat gagasan. Alat penguat gagasan. Jadi kalau ada gagasan atau ide, ya, atau pendapat, itu dia perkuat mungkin dengan ya fakta atau apalah itu namanya, itu disebut dengan kontribusi. Ya, lagi setelah tadi pengertian, kemudian ini ciri-ciri, selanjutnya kita lanjut di ini salah satu contoh teks eksposisi, ya. Ini judulnya Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Oke ya. Bapak akan bacakan dulu bagian yang pertama, kemudian kalian akan bacakan pada bagian yang selanjutnya, ya. Oke. Yang pertama, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Ya. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan, atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Selain itu, lemahnya pun menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar. Ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas hektar atau sama 6 kali luas lapangan bola. Oke, selanjutnya coba Olis paragraf berikutnya. Bersama dengan itu,
eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD-nya dengan menebang hutan secara berlebihan. Oke, lanjut. Hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di daratan rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Oke, lanjut, siapa lagi? Saya, Pak. Oke, lanjut. Ya, silakan. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah Ya. Terus? lindung untuk real pertambangan. Kebijakan tersebut jelas mungkin mengenakan perintah Indonesia. Oke ya. Itu tadi contoh teks eksposisi. Karena sebentar saya minta kalian akan menentukan di mana letak gagasan dan fakta. Ya, paham ya? Iya. Ya, Oke, untuk ini tayang YouTube-nya bisa kalian lihat di grup itu, Pak Guru ada kirim itu untuk YouTube-nya untuk lebih memperjelas lagi apa itu teks eksposisi, pengertian, ciri-ciri, kemudian bagaimana gagasan serta fakta. Ya, oke. Oke, ini pengertian gagasan ya. Jadi gagasan itu adalah pikiran atau sesuatu atau suatu hasil pikiran, usulan, keinginan, harapan yang disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Ya. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan ikuti oleh Oke ya. Jadi yang pertama contoh gagasan, Jadi yang pertama contoh gagasan itu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi contoh gagasan yang kedua, pengelolaan hutan tidak akan menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, kedua contoh ini diambil dari teks tadi ya, teks nasib hutan kita semakin suram. Jadi sampai di sini ada yang ingin mengutarakan pendapatnya ya. Menurut kalian itu apa gagasan ya? Apa gagasan itu ya? Kalau menurut saya gagasan yaitu pendapat seseorang mengenai apa yang ia pikirkan. Oke, apa yang ia pikirkan dari seseorang. Kemudian masih ada lagi yang lain? Saya Pak Guru. Oke, apa ini gagasan ya? Oke, silakan. Apa gagasan? Sama, saya juga pendapat bahwa gagasannya itu hasil buah pikiran mengenai suatu kejadian. Oke, jadi misalnya ada banjir ya, banjir, kemudian kau memberikan buah pikiran atau pendapat bahwa banjir ini adalah ini penyebabnya ya. Oke, bolehlah ya, itu juga gagasan. Kemudian masih ada lagi yang lain? Menurut kamu apa itu gagasan? Oke,
Saya Pak Guru. Sebut yang perempuan lagi, siapa namanya? Saya Pak Sri Agustina. Oke, silakan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa gagasan belum kita kebenarannya. Gagasan adalah mengenai pendapat tentang suatu hal, ya. Dia masih bersifat pendapat, ya. Oke. Ya. Selanjutnya, saya harapkan kalian sudah mengerti apa itu gagasan, ya. Selanjutnya kita lanjut ke fakta. Saya. Oke, silakan. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi dalam teks ekspositif untuk gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Nah, itu dia lebih dia yakinkan lagi. Ya. Di sini fakta. Oke, yang lain bisa memberikan pendapatnya, kira-kira apa itu fakta menurutmu? Boleh saling bertukar pikiran. Menurut saya fakta yaitu hal yang benar-benar terjadi. Fakta, oke. Menurut si Ahmad, bahwa fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Oke, bagaimana dengan yang lain? Yang lain bagaimana? Saya Pak. Oke. Sebutkan nama. Olis Pakaya. Oke, Olis. Menurut Olis apa itu fakta? Atau mungkin bisa membantah pendapatnya si Ahmad, ya, bahwa kalau menurut saya itu tidak sama dengan pendapat si Ahmad Oli, bahwa fakta itu menurut saya adalah ini. Oke, silakan Olis. Fakta yaitu Hal yang benar-benar terjadi. Oke, jadi hal yang benar, jadi sama tadi ya, sama dengan si Ahmad. Coba yang lain coba tampilkan kameranya. Tampilkan kameranya ya. Kemudian masih seputar fakta, masih ada lagi yang lain pendapat yang mungkin berbeda dengan tadi pendapatnya si Ahmad, si Sofi, siapa Agustina. Oke, sebutkan nama. Siapa namanya? Sri Agustina. Oke, Sri Agustina silakan. Apa menurutmu fakta itu? Saya juga Pak, saya sama, fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Oke, hal yang benar-benar terjadi ya. Oke, jadi ini dari ketiga pendapat kalian, ini sama semua ya, tidak ada yang beda. Jadi dapat Pak Guru tarik kesimpulan dari pendapat kalian semua bahwa fakta itu adalah hal yang dapat dibuktikan. Oke, tadi pendapat dari kalian itu sudah mirip, sudah sama ya. Berikutnya untuk contoh fakta ya. Contoh fakta yang pertama, selama bulan Januari sampai dengan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Ya. Jadi tolong perhatikan ini karena sebentar melalui LKPD kamu akan mencari mana yang merupakan fakta lagi di teks ini. Kemudian yang kedua, akan membuat fakta menurutmu, ya, dengan memperhatikan contoh yang telah Pak Guru berikan. Ya, jadi bukan cuma fakta, gagasan juga. Ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang kedua mengenai fakta, siapa yang bisa bacakan? Saya Pak Guru. Oke, silakan siapa ini? Olis. Ya. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Ya, oke ya. Jadi yang nomor 2,
Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, ya, Sumatera Barat dan Jambi. Oke, jadi di mana di sini letak faktanya? Ada yang tahu? Mengapa ini sampai dikatakan? Selama bulan. Oke, selama bulan Januari. Sampai Kemudian? Oktober. Lalu? Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan. Ya. Itu ya. Oke, kalau cuma dikatakan selama bulan Januari Oktober, itu dia bisa menjadi gagasan, ya. Tetapi begitu dia menjadi fakta karena ada jumlahnya. Ya, yaitu 45 apa? persen. Oke, 45%, ya. Kemudian yang kedua, ya. Itu kalau cuma dia sebutkan juga bulan, ya, itu akan menjadi fakta atau boleh cuma fakta, ya. Tapi di sini dia buktikan dengan terjadi kebakaran yang cukup signifikan ada di Provinsi Riau, ada di Sumatera Barat, ada Jambi, ya. Jadi itu tadi ya perbedaan antara gagasan dengan fakta, ya. Oke. Bagaimana ini, sudah paham atau masih ada yang belum paham mengenai gagasan dengan fakta? Paham. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya Pak Guru akan tampilkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Oke. Ya. Oke, tugasnya kelihatan? Ya. Oke ya. Ini tugasnya ya. Mengenai gagasan fakta seputar teks eksposisi ya. Ini ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Kemudian ini tugasnya jangan lupa tulis namamu, kemudian nama kelompok dengan kelasmu. Oke, ini ada nasib hutan kita semakin suram ya. Ini teksnya. Oke, Pak akan kirimkan di grup Bahasa Indonesia. Ini teksnya ya. Kirimkan di situ. Oke, silakan kalian lihat. Kemudian ini ya. Jadi ini teksnya sama dengan yang tadi yang kamu telah tadi baca ya. Ya, ini pertanyaannya. Ya. Kelihatan? Ya. Ya, oke, silakan. Pertanyaan pertama, temukan masing-masing satu gagasan yang terdapat pada teks eksposisi tadi. Ya, itu yang sudah ada kalian di HP-mu, sudah kirim. Kemudian yang kedua, buatlah satu contoh gagasan menurutmu. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu fakta. Ya, faktanya satu saja yang ada teks. Kemudian yang keempat, buatkan juga satu contoh fakta ya, yang menurutmu tanpa melihat teks tadi. Ya, oke, silakan kerjakan. Bapak berikan waktu 15 menit. Oke, setelah itu mempresentasikan, kemudian membacakan, dan terakhir hasilnya difoto dan dikirim ke WA Bapak. Ya, paham ini? Ya. Oke, sekarang karena waktunya sudah selesai, ya silakan siapa yang ingin membacakan pertama. Tapi sebelumnya diperlihatkan dulu, Pak Guru mau screenshot. Oke, siapa yang pertama? Oh, oke, Sophie. Ya. Sophie, oke, tunggu ya, tahan. Saya akan screenshot. Iya, silakan baca hasilnya. Tugasnya kan masing terdapat pada teks eksposisi tersebut.
jawaban saya Pak Guru, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Oke, yang nomor 2. Nomor 2, buatlah satu contoh gagasan menurut kalian. Oke, jawabannya. Nomor 2, satu contoh gagasan menurut kalian masing-masing. Di sini Pak Guru, menurut berita cuaca di TV besok, sebagian besar Sulawesi akan diguyur hujan. Oke, kemudian yang ketiga. Ya, temukan fakta yang terdapat pada teks tersebut. Ya. Jawabannya, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi. Oke, lanjut yang keempat. Buatlah satu contoh fakta menurut kalian di sini hari Jumat melaksanakan kerja bakti di sekolah. Ya, oke ya. Oke, jadi itulah tadi jawaban dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, saya rasa semua sudah mengerjakan ya. Tugas-tugasnya yang telah kamu buat itu silakan dikirim di WA Bapak ya. Kemudian jangan lupa tulis nama, kemudian nama kelompokmu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan akhiri ya. Tapi sebelum Bapak akhiri, pelajaran kita hari ini tentang teks eksposisi, ada pengertian, kemudian ciri-ciri, gagasan dan fakta. Ya. Sebelum kita tutup ya yang ini, satu orang siapa yang atau yang lain bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita kali ini? Apa kesimpulannya? Oke, sebutkan nama. Sebutkan nama. Saya Pak. Oke, Sintiawati. Kesimpulannya ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ya bahwa gagasan adalah pendapat, sesuatu hasil pemikiran atau harapan yang penulis sampaikan kepada pembacanya, sedangkan fakta adalah sesuatu yang benar ada atau terjadi. Oke, itu ya kesimpulannya ya. Ya, jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, kalau di gagasan yaitu mengenai pendapat, pikiran atau harapan seorang atau si penulis yang akan disampaikan kepada pendengar atau pembacanya. Ya. Itu ide. Kemudian kalau faktanya, ya, itu sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, ya. Untuk kesimpulan hari ini ya. Ya, oke. Oke, untuk kesimpulannya masih yang lain? Kalau tidak ada, oke kita akan ulangi ya pelajaran kita kali ini, ya, yakni tentang pengertian teks eksposisi. Oke, ada yang masih ingat pengertiannya apa? Saya. Oke, saya Pak. Oke, silakan Ahmad. Teks eksposisi yaitu
teks yang mengandung paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Ya, itu ya. Jadi berisi informasi singkat ya, mengenai suatu hal atau pengetahuan, informasi ya, kemudian yang mudah untuk dipahami. Kemudian mengenai ciri-ciri, siapa yang bisa ulangi ciri-cirinya apa semua? Ciri-ciri teks eksposisi? Apa ciri-cirinya? Saya. Oke, siapa nama? Sebutkan nama. Oh, Agustina. Agustin. Kan informasi atau pengetahuan mengenai suatu hal. Gaya informasi yang sifatnya mengajak. Oke, Ketiga, pemaparan pakai bahasa baku dan ditampilkan secara lugas. Keempat, sifatnya atau tidak memihak. 5, fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontribusi. Oke. Itu untuk ciri-cirinya. Oke, berikutnya mengenai gagasan ya. Jadi gagasan itu adalah merupakan pendapat mengenai suatu hal ya atau kejadian. Ya. Kemudian yang terakhir fakta. Ya. Apa itu fakta? Fakta adalah keadaan peristiwa. Oke ya. Jadi fakta ya merupakan hal yang dapat dibuktikan atau benar-benar ada. Kemudian biasanya dilengkapi dengan angka-angka atau data ya atau ya nama-nama benda ya. Jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan ya. Oke. Ya, jadi demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Sebelum Bapak akhiri ya. Seperti biasa tugasnya silakan dikirim di nomor WA Pak Guru. Kemudian oke, paham ya? Ya. Kemudian seperti biasa sebelum tutup satu orang dulu pimpin doa. Ya, siapa yang akan berdoa? Oke, Sofi, silakan Sofi. Pimpin doa Sofi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai? Oke. Sebelum Bapak tutup ya pelajaran kita kali ini ya. Terdahulu Bapak akan ingatkan untuk tetap mencuci tangan, kemudian jaga jarak ya, semoga gunakan masker saat keluar, kemudian dan ya, jaga kebersihan ya, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ya, oke. Jadi ini dulu pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya pelajaran kita yakni mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Ya. Nah, oke, jadi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.